Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Rabbun Ghafur, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semoga kita menjadi hambanya yang selalu bersyukur dan terhindar dari sifat yang namanya sifat kufur. Insya Allah, jikalau kita bersyukur, hidup kita akan subur makmur sepanjang umur. Salawat serta salam semoga selalu kita limpahkan kepada Nabi junjungan kita, putra padang pasir, pengemban amanat, penuntun umat dari dunia hingga akhirat, tiada lain dan tiada bukan, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam menjadi wasilah yang penuh berkah, mengiringi hidup penuh ridho dan amanah, dan semoga kelak kita dikumpulkan di taman jannah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara umatku dengan hati dan jiwanya dengan senang dan berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh api neraka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan jiwa kita dalam menyambut datangnya bulan Ramadan akan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hadirin wal hadirat selama 12 bulan kita melakukan, kita sudah beribadah, berdoa, serta berusaha. Dan mungkin selama 11 bulan kita banyak melakukan salah dan dosa, banyak hilaf, banyak kata-kata yang mungkin banyak menyakiti orang lain. Maka Allah Maha Rahman dan Rahim, Allah Maha Cinta dan penuh kasih sayang, maka Allah hadiahkan yaitu bulan yang penuh makfirah, bulan yang penuh karomah, bulan yang penuh ampunan, yang mana pada bulan ini adalah momentum yang paling baik untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, merubah diri kita dari yang jahat menjadi taat, dari yang tidak terarah menjadi terarah, yaitu bulan Ramadan. Ramadan datangnya tidak bergemuruh, Ramadan datangnya tidak dengan perayaan yang berlebihan, tetapi Ramadan datang sehingga mengetuk hati kita, seolah-olah berbisik dengan lembut, wahai hamba Allah, sudahkah engkau berubah? Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita selama menjalani rutinitas banyak sekali kelelahan yang kita hadapi. Mungkin lelah beraktivitas, lelah menghadapi kehidupan, dan mungkin lelah terhadap diri kita sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin kita pernah berjanji pada diri kita pengen berubah menjadi lebih baik, dan mungkin pula di Ramadan sebelumnya kita pengen menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang terarah, tetapi semua itu lagi-lagi terhalang oleh niat kita. Ramadan adalah momen yang paling baik untuk merubah diri kita yang buruk menjadi lebih baik lagi. Ramadan, di saat Ramadan Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa, yang mana puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi hakikat daripada Ramadan hendaknya kita mempuasakan diri kita dari hal-hal yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir
Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Kata tatakun di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 adalah tingkatan yang paling tinggi, adalah pendidikan Ramadan yang mana takwa ini mampu merubah kita menjadi lebih baik. Cabang kebaikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, bagaimana hubungan diri kita dengan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan sosial kita. Baik bagaimana hubungan suami kepada istri, baik hubungan istri kepada suami, baik hubungan anak kepada orang tua, baik hubungan diri kita kepada tetangga, baik hubungan kita terhadap orang lain. Baik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Yang pertama itu bagaimana baikkah hubungan kita dengan Allah. Hadirin, mungkin kita hanya datang kepada Allah di saat kita punya masalah. Mungkin kita hanya datang kepada Allah di saat kita pengen sesuatu. Nah, Ramadan inilah yang mana di saat kita datangnya Ramadan, segala amal baik kita lakukan. Di saat Ramadan kita melakukan salat sunnah, salat wajib, kita melakukan tadarus Al-Quran. Nah, bagaimana di Ramadan yang kita lakukan kebaikan itu hubungan kita dengan Allah baik, 11 bulannya itulah yang harus kita lakukan sama persis yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Baik, yang kedua, bagaimana hubungan diri kita dengan diri kita sendiri. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Puasa pada hakikatnya bukan hanya menahan haus dan lapar dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari lagi. Tidak. Tetapi hakikat daripada puasa itu bagaimana kita mampu menahan diri kita dari sifat-sifat keakuan dalam diri kita. Bagaimana kita mampu melunakkan rasa kesombongan dalam diri kita. Bagaimana kita mampu menghilangkan sifat keakuan dalam diri kita. Bagaimana kita mampu menghilangkan segala penyakit hati yang ada pada diri kita. Bagaimana kita menghilangkan rasa iri, dengki, hasad, hasut kepada orang lain. Itulah yang harus kita perbaiki. Itulah hubungan dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita menghilangkan segala penyakit hati dalam diri kita. Bagaimana kita menghilangkan sifat keakuan dalam diri kita. Nah, pada bulan Ramadan, jika kita mampu meredamkan itu semua, kemudian kita bawa di 11 bulannya, insya Allah itulah keberhasilan di bulan Ramadannya. Yang ketiga, bagaimana hubungan kita kepada sosial. Yang pertama itu hubungan kita istri kepada suami. Sudahkah kita taat kepada suami kita? Sudahkah kita berkata yang baik kepada suami kita? Sudahkah kita berkata lembut kepada suami kita? Sudahkah kita berbakti kepada suami kita? Kemudian bagaimana hubungan seorang suami itu kepada istri? Sudahkah dia mengajarkan hal-hal yang baik kepada istrinya? Kemudian bagaimana hubungan kita terhadap orang lain, hubungan kita terhadap tetangga kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Mungkin selama 11 bulan kita banyak menyakiti orang lain dengan perkataan kita, banyak menyakiti orang lain dengan sikap kita, banyak menyinggung orang lain, menyakiti tetangga dan sekitarnya. Ramadan itu adalah
waktu yang tepat untuk merubahnya, momen yang baik untuk merubah diri kita. Yang awalnya kita tidak baik kepada orang lain, mulai sekarang kita perbaiki hubungan kita kepada orang tersebut. Mulailah kita meminta maaf atas segala salah kita kepada orang tersebut. Hiduplah rukun, tidak menyakiti orang lain. Insya Allah jika Ramadannya mampu kita bawa, kemudian kita bawa lagi di 11 bulannya, maka itulah keberhasilan Ramadan, mampu merubah diri kita menjadi lebih baik. Kemudian bagaimana hubungan seorang anak kepada orang tua? Mungkin kita sebagai anak banyak sekali kata-kata yang menyakiti orang tua kita. Apalagi zaman sekarang, kata anaknya, kata orang tuanya A, kata anaknya B, dan sebagainya. Mulailah hari ini hadirin, selaku kita sebagai anak, jika orang tua kita masih ada, marilah kita hormati mereka, marilah kita sayangi mereka, mumpung mereka masih ada. Mulai sekarang silahkan kita perbaiki hubungan kita dengan makhluk lainnya. Mulailah kita perbaiki hubungan kita dengan ciptaan Allah, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Baik kepada tumbuhan kita jaga dan rawat lingkungan kita dengan baik, baik itu kepada hewan, mari kita jaga dan kita lindungi. Mungkin dari penyampaian kami tadi dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa takun adalah pendidikan di dalam Ramadan. Takwa itu merupakan sesuatu yang dapat merubah kita dari hal yang buruk menjadi baik, dari yang tidak terarah menjadi terarah, dari yang jahat menjadi taat. Jadi bulan Ramadan adalah momen yang paling baik mengubah diri kita menjadi lebih baik. Ramadan adalah sebaik-baiknya bulan. Ramadan adalah bulan pengampunan. Ramadan adalah bulan maghfirah. Ramadan adalah sebaik-baiknya bulan. Hadirin wal hadirat, jika di saat Ramadan kita mampu menahan diri kita, jika Ramadan kita tidak marah, jika Ramadan kita tidak berbohong, jika Ramadan kita mampu menghormati orang yang lebih tua daripada kita, jika Ramadan kita mampu taat kepada suami kita, jika Ramadan kita mampu taat kepada orang tua kita, maka hasilnya 11 bulan itu harus mampu kita bawa juga hadirin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga pada Ramadan ini mampu merubah diri kita menjadi lebih baik, mampu merubah diri kita yang tidak terarah menjadi terarah, mampu merubah diri kita dari yang jahat menjadi taat. Amin, amin ya rabbal alamin. Awal kata dibuka dengan bismillah. Bismillah dibaca di pagi hari. Kalau ada kata yang salah, mohon jangan dimasuk ke dalam hati. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.